Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Apa kabar Anda hari ini? Bersyukur kepada Tuhan yang senantiasa memimpin hidup kita dan hari demi hari, minggu demi minggu tidak terasa kita ada pada hari ini semua karena kasih karunia Tuhan. Judul yang saya berikan pada renungan hari ini adalah kita akan belajar dari Elia, yaitu api dari langit. Mari bersama kita membaca firman Tuhan dari 1 Raja-Raja pasal 18, ayat 36 hingga ayat ke-38. Saya bacakan. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku, ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka taubat kembali." Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air di dalam perut itu habis dijilatnya. Saudara, selamat datang di dalam pelayanan online saya. Saya tidak membawahi sebuah yayasan atau sebuah gereja. Kerinduan muncul dari hati untuk berbagi firman Tuhan, dan saya memulai pelayanan ini dari tahun 2021 awal tentang pelayanan-pelayanan firman Tuhan yang saya sampaikan dengan YouTube channel saya, Sepata Ministry. Saya berharap renungan ini boleh menjadi berkat buat Bapak Ibu sekalian. Silakan untuk subscribe dan kemudian bisa siarkan ke orang-orang lain. Dan dalam masa-masa ini kita sedang sama-sama belajar tentang topik doa. Topik doa. Ada banyak topik-topik lain yang saya sudah sampaikan. Bapak Ibu bisa melihat di dalam file yang tersimpan dalam YouTube channel. Dan masih ingat pada waktu saya memulai doa, saya mengajak kita memikirkan tentang pray until you pray. Berdoalah sampai engkau bisa berdoa sungguh-sungguh. Mengapa demikian? Karena ada sebuah pemahaman umum seperti ini. Doa itu kata-katanya harus bagus, indah, puitis, bahkan lebih bagus lagi kalau punya istilah-istilah rohani yang istilah teologis yang disampaikan di dalam doa. Doa itu kalau makin panjang tuh makin oke. Ya. Doa itu harus dengan seperti orang yang ngotot sungguh-sungguh. Ya betul sekali, tetapi apakah itu semua adalah jaminan bahwa doa kita didengar oleh Tuhan? Benarkah demikian? Saudara, kita akan belajar dari Nabi Elia. Ternyata uniknya begini. Waktu saya mempelajari Nabi Elia, ada beberapa doa Nabi Elia yang dicatat di dalam Alkitab. Yang pertama itu, 1 Raja-Raja 17 ayat yang pertama. Berkatalah Elia orang Tisbeh dari Tisbeh Gilead kepada Ahab, "Demi Tuhan yang hidup Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini kecuali kalau ku katakan." So, sekali doa inilah doa tidak ada hujan sebagai hukuman bagi Ahab dan bangsanya. Saudara bisa lihat di dalam 1 Raja 16 ayat 29-34 itu 3 tahun lebih kurang mereka kekeringan. Kenapa? Karena Raja Ahab itu, lihat pasal 16 ayat 33. Sudah itu Ahab membuat patung Asyera dan Ahab melanjutkan bertindak demikian sehingga ia menimbulkan sakit hati Tuhan Allah Israel lebih dari semua raja Israel yang mendahulunya. Menimbulkan sakit hati Tuhan, menimbulkan kemarahan Tuhan. Sehingga doa pertama ini adalah doa yang tidak turun hujan. Doa yang kedua adalah doa yang dicatat dalam 17 ayat 21-22 yang mengunjurkan badannya dari sanak itu 3 kali dan berseru kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan Allahku, pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya." Lalu Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya sehingga ia hidup kembali. Doa di mana dia membangkitkan anak dari seorang janda di Sarfat yang meninggal. Doa yang sangat luar biasa. Nah, yang ketiga, di Gunung Karmel ini ada 2 doa. Yang pertama itu yang tadi sudah kita baca, ayat 36-38 sebelum persembahan diberikan. Yang kedua itu dari 1 Raja 18 ayat 42-45, doa waktu dia menurunkan hujan. Dalam pembahasan ini saya membatasi diri membahas tentang 1 Raja 18 ayat 36-38 saja. Saudara, apa yang terjadi pada saat itu? Pertama begini, Elia menantang rakyat. Ya, berapa lama lagi kau berlaku timpang? Berapa lama lagi kau bercabang hati? Pasal 18 ayat 21. Begitu keras sekali. Sudah lihat di dalam cuplikan ayat yang saya tampilkan, dia katakan seperti ini. Berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah dia. Kalau Baal, ikutilah dia. Tapi rakyat itu tidak menjawabnya sepatah kata pun. Rakyat diam saja. Rakyat diam saja. Yang kedua, Elia menantang 450 nabi Baal. Yang duluan dijawab oleh Allah itu api menyambar. Maka itu adalah Allah yang sejati. Pasal 18 ayat yang 24. Dia bilang begini.
Kemudian biarlah kamu memanggil nama Allahmu, aku pun akan memanggil nama Tuhan. Maka Allah yang menjawab dengan api, dialah Allah. Seluruh rakyat menyahut katanya, baiklah demikian. Sudah lihat, waktu ditantang pertama, berapa lama lagi bertobat, pilih Allah, mereka diam. Ditantang yang kedua, panggil nama Allahmu yang duluan jawab dengan api, silakan itu dari Allah yang sejati. Rakyat menjawab, setuju. Sudah disinilah ada satu hal yang terjadi, resiko besar bagi Nabi Elia. Apa itu? Raja Ahab dan Ratu Isabel sudah sangat ingin membunuh Nabi Elia. Ada 850 nabi. 450 itu Nabi Baal, 400 adalah Nabi Asyir. Itu mengeroyok Nabi Elia. Kemudian kemungkinan kecil Elia selamat jikalau Tuhan tidak turunkan api, bukan? Risiko yang sangat besar sekali. Bayangkan saudara satu adegan, satu menantang 450. Wah, satu hal yang luar biasa. Tidak heran rakyat masa itu menjawab, oke, setuju. Dia merasa dia menang jumlah, dia merasa dia mayoritas sehingga pasti menang. Saudara, apa yang terjadi? Yang pertama kita lihat dulu doa dari 450 Nabi Baal. Dalam pasal 18 ayat 26 sampai 29. Mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka, mengolahnya dan memanggil nama Baal dari pagi sampai tengah hari. Katanya, ya Baal, jawablah kami, tetapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab. Dan mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah yang dibuat mereka itu. Ayat yang ke-28. Maka mereka memanggil lebih keras, serta menoreh-noreh dirinya dengan pedang dan tombak. Seperti kebiasaan mereka. Jika darah bercucuran dari tubuh mereka. Ayat 29. Sudah lewat tengah hari, mereka kerasukan supaya waktu mempersembahkan korban petang. Tapi tidak ada suara, tidak ada yang menjawab, tidak ada tanda perhatian. 450 Nabi Baal itu berdoa dengan suara keras. Doa yang panjang dan lama. Doa yang sungguh-sungguh kusyuk sekali. Sampai menyakiti diri, menoreh-noreh diri sampai berdarah-darah. Seolah-olah rela berkorban sebagai ritual mereka. Tapi saudara, yang terjadi adalah apa? Doa mereka tidak dijawab. No one answer, tidak ada yang menjawab. No one paid attention dalam bahasa Inggris ya. Tidak ada tanda apapun, tidak ada tanda apapun, saudara. Doa yang panjang seperti itu, doa yang sungguh-sungguh serius, kusuk seperti itu, tidak ada yang menjawab. Mengapa? Karena 450 Nabi Baal itu berdoa kepada Baal, ilah palsu, buatan tangan manusia. Saudara, yang kedua kita lihat doanya Elia. Ayat pasal 18 ayat 30-35, ada persiapan, dia memperbaiki mesbah yang sudah runtuh, dia mengambil 12 batu, melambangkan 12 suku Israel, dia menyusun jadi sebuah mesbah, kemudian taruh korban di situ, dan dia meminta mereka menuang air 3 kali ke korban bakaran itu, sampai parit sekeliling mereka itu jadi penuh dengan air. Jadi, dia lakukan ekstra, bukan cuma taruh korban, tapi dia sirami air. Saudara, bagian yang kedua, ayat 36-38, kita sudah baca. Doanya itu adalah doa yang singkat. Doa yang to the point, doa dari hati yang merindukan agar kemudian Allah dinyatakan. Saudara, saya ulangi lagi doa yang disampaikan oleh Nabi Elia tadi. Ya, jawablah aku, ayat 37. Ya Tuhan, jawablah aku supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan, dan bahwa Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Saudara, satu doa yang sederhana sekali. Doa kepada Allah yang sejati, 3 kali disebutkan di sini, ya Tuhan, Engkau Allah Abraham, Ishak, Israel. Yang kedua, Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Yang ketiga, Engkaulah Allah ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Dan Elia sadar, aku ini hamba-Mu. Saudara, kita bisa bayangkan adegan itu dengan serendah hati Elia sendiri berseru kepada Tuhan, dan dalam situasi yang singkat, situasi yang sangat pendek, doa yang sangat pendek, api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Ayat 38, turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran. Kayu api, batu, dan tanah itu, bahkan air yang dalam perut itu pun habis dijilat. Saudara bisa bayangkan betapa dahsyatnya pemandangan itu. Saudara, kalau kita bikin sebuah adegan ya, di sebelah kiri 450 Nabi Baal yang kelelahan. Ya. Kemudian di sini adalah Nabi Elia sendirian. Dia berdoa berseru, lalu tiba-tiba langsung muncul api dari langit, turun membakar habis semuanya. Bahkan air yang di sekeliling parit pun kering habis. Dan disitulah seluruh rakyat berseru, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Kemudian Nabi-Nabi Baal ditangkap dan dibunuh. Saudara, doa Nabi Elia langsung Tuhan jawab.
langsung Tuhan jawab. Apa yang bisa kita pelajari dari doa Nabi Elia yang ini? Ada beberapa hal yang saya ajak kita sama-sama gumulkan. Ada 3 hal. Yang pertama begini, doa bukan sekedar soal panjang pendeknya doa. Bukan sekedar indah kata-kata yang tertata di situ. Tetapi soal kerinduan hati dan kesungguhan hati. Tidak salah jikalau kita punya pemahaman teologis yang benar dan berdoa dengan cara yang baik, dengan hati yang tulus dan berkata-kata dengan kata-kata yang indah, tidak salah. Tapi sangat malah menjadi keliru jikalau kata-kata itu jadi sekedar sebuah lip service yang kita berulang-ulang itu terus tanpa makna yang sesungguhnya. Doa sudah seperti mekanis saja, tidak ada lagi hati di dalamnya. Saudara, kita bisa bayangkan begini, kita juga akan merasa lelah kalau misalnya mendengar seorang ngomong ke kita tuh itu aja, itu terus, setiap saat itu terus, akan lelah rasanya. Kadang-kadang kita merasa, udah lu straight to the point deh, lu mau ngomong apa. Kan itu yang dari hati, bukan? Jadi doa itu adalah masalah kita berdoa dengan kerinduan hati dan kesungguhan hati. Saat kita makin sibuk, kita harus makin sungguh-sungguh hati berdoa. Saat situasi sedang mepet, susah berdoa dengan sungguh, ucapkan 1-2 patah doa pun itu juga sebuah doa. Dari kesungguhan hati yang terdalam. Bukan sekedar panjang pendek. Mengapa? Saat orang berdoa dengan kalimat-kalimat yang seperti itu indah, itulah yang Tuhan harus tegur dalam perjanjian baru. Mereka berdiri di tengah-tengah jalan dan berdoa dengan kata yang indah. Karena mereka pikir dengan itulah doa mereka didengar Tuhan. Tapi Tuhan berkata, masuk ke dalam ruanganmu, berdoa di tempat yang tersembunyi, karena Tuhan mendengar doa orang-orang yang seperti itu. Saudara, yang kedua, berdoa harus ditujukan kepada Allah yang sejati. Jangan salah, saudara. Kadang-kadang kita menciptakan Allah kita sendiri. Saudara lihat ya, ke-450 lebih baik itu berdoa dengan sudah sungguh-sungguh luar biasa. Sudah sungguh-sungguh all out di dalam berdoa. Tetapi tidak dijawab. Mengapa? Karena berdoa bukan kepada Allah yang sejati. Berdoa kepada Baal, ciptaan mereka sendiri, saudara. Karena mungkin bisa menjawab. Elia ngeledek mereka. Mungkin Allahmu sedang sibuk atau dia sedang tidur. Teriak lebih kencang. Kenapa? Karena memang bukan Allah yang sejati, ya, tidak bisa mendengar doa, tidak bisa menjawab doa. Jangan-jangan selama ini kita berdoa sungguh-sungguh itu bukan kepada Tuhan, tapi kepada ilah-ilah kita. Kita sudah kehilangan kepercayaan kepada Tuhan yang sejati, kita sudah menciptakan lagi ilah-ilah lain. Bahkan mungkin kita berdoa sebetulnya hanya sebuah lip service yang entah doa kepada siapa. Harus kembali berdoa kepada Allah yang sejati. Dalam bagian ini kita melihat dengan jelas Nabi Elia mengenal siapa Tuhan. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel. Dia tahu Allah yang memberikan perjanjian kepada umat pilihannya. Dia tahu Allah yang sungguh-sungguh memanggil umat pilihannya untuk keluar, masuk ke dalam tanah perjanjian. Dia mengenal Allah yang seperti itu. Allah yang begitu setia, yang begitu kudus, yang tidak menginginkan ada dosa. Dan orang-orang yang bersalah harus dibinasakan. Dia berdoa kepada Allah yang sejati, Allah yang seperti itu. Dan doanya didengar Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, kita bisa belajar dari doa Nabi Elia adalah apa? Dia berdoa agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kita bisa berdoa agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Bukan untuk kemuliaan diri, bukan untuk kehebatan diri kita, tapi kita berdoa agar kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ini adalah motivasi doa yang sejati. Biar nama Tuhan yang ditinggikan, biar nama Tuhan dimuliakan. Saudara, Nabi Elia berdoa tidak sedang pamer bahwa aku hebat. Tidak, saudara. Dia tidak sedang menunjukkan, yuk aku tantang 1 lawan 50. Lihat siapa yang lebih hebat. Tidak, saudara. Dia berdoa agar nama Tuhan dimuliakan. Agar seluruh bangsa bertekuk lutut di bawah kaki Tuhan. Agar umat yang sudah menyimpang kembali kepada Tuhan. Itu motivasi berdoa Nabi Elia. Itu harus menjadi sebuah motivasi kita dalam berdoa. Agar kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Tujuan hidup kita adalah apa, saudara? Memuliakan Tuhan. Menikmati hubungan dengan Tuhan selama-lamanya, bukan? Maka marilah kita kembali mengintrospeksi doa kita. Mungkin doa kita tidak akan sesakti Nabi Elia turunkan api dari surga, tidak. Tapi mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan yang sejati. Dan berdoa agar kiranya kemuliaan Tuhan dinyatakan lewat hidup kita, lewat pekerjaan kita, lewat keluarga kita. Ya, Tuhan menolong kita sekalian. Tuhan memberkati.